Bunda, aku tuh sering banget ngalamin mual, perut aku nggak enak, terutama di sore hari. Ini adalah sensasi yang membuat nggak nyaman. Aku tuh sering nangis di sore hari. Gimana cara mengatasinya? Pastikan kalian nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di video kali ini aku bakal share lagi ya, bakal berbagi pengalaman lagi terkait pejuang, asam lambung, GERD, anxiety, dan tentunya menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku dan juga yang sudah bertanya. Insya Allah aku akan selalu buatin video sesuai dengan pertanyaan kalian. Dan juga ada yang bertanya, Bun, emang ada TikToknya ya? Jadi aku selain aktif di YouTube, aku juga aktif di sosial media yang lain seperti TikTok, Instagram, dan juga Shopee Video. Kalian juga bisa ikutin ya. Aku tuh sering live di TikTok. Jadi kalau misalnya yang berkomunikasi langsung ya, yang ingin berinteraksi langsung dengan aku, bisa langsung join di TikTok aku ya, NolaWaode21. Sedangkan untuk Instagram aku di noladarhum_waod. Untuk di Shopee aku di Nola Aria. Jadi kalian bisa follow ya TikTok, Instagram, dan juga Shopee aku agar kalian gak ketinggalan video-video aku juga karena aku sering live ya di sana ya. Oke teman-teman, langsung aja di video kali ini aku bakal langsung jawab beberapa pertanyaan kalian ya. Jadi sensasi asam lambung, GERD, anxiety itu yang banyak banget ya, beribu-ribu sensasi. Aku juga pernah ada di posisi itu ya teman-teman ya. Ada sensasi engap, sesak, sendawa-sendawa, perutnya perih, begah, kelayangan, pusing, gatal-gatal, kebas, batuk, dan masih banyak lagi sensasi yang lainnya. Dan banyak juga yang bertanya dari kalian, Bun, asam lambung GERD itu bisa sembuh gak sih? Kalau menurut pengalaman aku, sembuh bisa. Tapi untuk total pulih 100% banget, itu susah ya menurut aku. Karena biasanya nih ada yang udah 22 tahun sembuh kambuh lagi karena pola pikirnya, pola makannya nggak bisa dikontrol ya. Jadi ada juga yang komen, Bun, susah banget sih kalau kita menghindari pantangan, apalagi misalnya udah terbiasa makan cabe ya, nggak minum es, suka ngopi, suka ngeteh, memang itu susah. Tapi kalau misalnya kita ada kemauan pengen sembuh, pasti bisa ya. Jadi aku bisa, kalian juga pasti bisa, aku sembuh, kalian sembuh. Dan banyak yang bilang, Bun, asam lambung GERD itu bahaya nggak sih? Jadi menurut aku semua penyakit itu ada obatnya, Kak. Jadi kalian gak usah takut, nggak ada yang bahaya. Yang bahaya itu kalau misalnya udah tahu nih ada riwayat GERD, ada gastritis ya, ada asam lambung, tapi makanannya nggak dikontrol, nggak dijaga polanya, nggak diperhatikan menu-menunya, tetap begadang, ngerokok, minuman kafein, soda, dan lain sebagainya, itu nanti akan memperparah keadaannya dan juga akan memperburuk kondisi kalian nih kalau misalnya nggak mau memantang seperti itu ya. Oke, langsung aja. Di sini aku bakal bahas pertanyaan dari salah satu subscriber aku. Terima kasih yang selalu setia. Bun, tolong solusinya. Aku itu saat ini lagi sering nangis setiap sore, ya, karena sensasi mual, perut nggak nyaman. Kadang aku sampai keluar air mata, Bun. Apakah Bunda pernah ngalamin ini? Pernah. Jadi aku pernah nggak bisa tidur ya semalaman, aku udah minum obat ya, udah berbagai cara menurut aku lakukan, tapi aku itu mual ya, makan mual, minum mual, tidur mual, duduk mual, dan perut aku itu kayaknya nggak enak banget ya, kayak perih, melilit, sama nggak enak. Jadi kita tuh nggak bisa nelan ya, susah nelan. Kemudian air liur kita juga kayak keluar terus, rasanya pengen mual terus, pengen muntah, pengen dikeluarin terus ya air liurnya, pengen ngeludah. Jadi kalau sensasi ini sudah muncul, itu biasanya kita disebabkan pertama karena kita kecapean dan telat makan. Jadi yang udah ada riwayat asam lambung ya, riwayat MAH, GERD, kita tuh nggak boleh banget telat makan ya, meskipun 5 menit, apalagi yang udah gastritis. Karena kalau gastritis ini kita telat makan, itu yang masuk angin teman-teman. Kita langsung sensasi sendawa, sensasi begah, ngap, sesak, cemas, keringatan, dan lain sebagainya. Jadi atur jadwal makannya 2 jam sekali, porsi kecil, dan menu-menunya juga perhatikan ya, harus menu-menu yang sehat ya, dari
makanan yang seperti nasi, lauknya ya, bisa pakai ikan direbus atau dikukus, ayam. Ya kalau mau daging boleh-boleh aja, tapi carilah daging yang rendah lemak. Kemudian kita juga nggak boleh kecapean teman-teman. Kecapean atau istirahat yang cukup juga ini perlu ya, dan penting banget untuk kita pejuang asam lambung. Bukan saja istirahat dari aktivitasnya, tapi dari pikirannya. Kita nggak boleh banyak pikiran, harus dikontrol ya. Jangan apa-apa dipikirin. Pejuang asam lambung itu orangnya baperan, dikit-dikit mikir, dikit-dikit cemas, dikit-dikit takut. Jadi kita harus bisa menghilangkan overthinking ini teman-teman. Dengan cara apa? Lakukan hal-hal yang menyenangkan, berpikirlah positif, lakukan hal-hal yang kalian sukai ya, lakukan meditasi, lakukan relaksasi agar tidak selalu overthinking. Jadi kita juga harus istirahat yang cukup. Kemudian teman-teman, hindari mengangkat beban-beban yang berat ya. Seperti teman-teman nih, aku biasanya tuh ngangkat galon ya, aqua galon yang 9 liter. Itu kadang aku meskipun aku lagi baik-baik aja nih, kalau habis ngangkat berat beban itu pasti berasa ya, nggak enak banget. Kadang langsung air liur aku tuh banyak, berlebih ya. Kemudian kayak nggak enak, ada asam, kadang pahit ya, rasanya itu memual. Kemudian perut itu kayaknya nggak enak banget. Jadi hindari juga mengangkat beban-beban yang berat ya teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya kalian yang kerja lapangan, istirahatlah yang cukup. Kalau waktunya istirahat, pergunakan waktu kalian istirahat sebaik-baiknya ya. Nah kemudian juga biasanya kita makan berlebihan. Makan berlebihan ini juga bisa memicu ya. Jadi biasanya kita ini udah telat makan, harusnya makan jam 9 atau makan jam 8, ternyata udah jam 12 kita belum sarapan. Itu langsung naik, asam lambung tuh langsung naik. Kadang air liur kita tuh langsung beda rasanya, perut kita mulai nggak enak ya. Kemudian makannya banyak. Kalau makan banyak ini akan memicu juga, apalagi setelah makan langsung berbaring. Jadi nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman udah ngalamin hal ini, apa yang harus kita lakukan? Pertama, minum air putih ya, agar kita nggak kehabisan atau nggak kekurangan cairan. Jadi kita itu kalau misalnya mual ya, rasanya itu kayak lemas banget ya. Apalagi disertai dengan BAB atau diare, buang air kecil, itu kita gampang lemas, lesu, loyo, bawaannya pengen tidur aja tapi juga nggak nyenyak. Jadi tetap minum air putih ya yang cukup agar kita nggak kekurangan cairan. Kemudian selain itu juga makan, tetap makannya nasi ya. Aku sarankan makan nasi karena nasi itu padat dan bisa mengenyangkan teman-teman. Makan nasinya lauknya apa aja yang penting aman buat kita ya, yang direbus-rebus, yang dikukus-kukus. Hindari yang berlemak, kafein, soda, hindari yang goreng-gorengan, mie juga hindari dulu ya. Bakso juga hindari karena itu mengandung lemak yang tinggi. Kemudian selain itu juga teman-teman minum jahe ya, tapi saran aku konsumsi jahe ini setelah makan. Jahe ini bisa menetralkan asam lambung dan bisa menghentikan, kalau misalnya kita mual nih setelah minum jahe itu pasti nggak ada rasa mual lagi ya. Tapi setelah minum jahe jangan langsung baring ya teman-teman ya, langsung selonjoran aja sambil senderan kayak gitu aja ya, agar sensasi mual itu tidak muncul-muncul terus. Kemudian kalau misalnya udah konsumsi jahe, udah minum air hangat, udah makan tapi nggak ada perubahan ya. Biasanya nih kalau aku udah minum itu ya, minum jahe, minum air hangat, makan, aku biasanya nunggu 1 jam atau setengah jam langsung rebahan, tiduran, miring ke kiri, bantalnya itu ditinggiin. Tapi kalau misalnya pas bangun, aduh ada sensasi lagi nih gitu ya, minum aja obat-obatannya. Obat-obatan bisa yang dijual di apotek misalnya kayak omeprazol ya, kayak antasida, ranitidin. Tapi aku sarankan kalian bisa konsultasi dulu, biasa kan ada apotekernya ya kalau di apotek, atau bisa konsumsi kunyit ya. Pokoknya jahe ini menurut aku ampuh ya. Dan aku sarankan juga kalian kalau minum air hangat bisa dikasih gula sedikit, gula putih, agar kalian ada tenaga ya. Jadi yang manis-manis itu bisa menambah tenaga kita juga teman-teman. Kemudian istirahat yang cukup, hindari makanan pantangannya, makanannya yang sehat-sehat aja dulu ya, dan jangan banyak pikiran. Istirahatnya yang cukup, jangan paksakan untuk kerja ya. Biasanya kan kita mikirin, aduh kerjaan aku masih banyak banget nih, jadi nggak usah dulu ya. Yang penting itu kita sehat-sehat, itu mahal teman-teman ya. Aku juga kadang ya, itu pengalaman aku, kadang aku pulang kerja, aduh masih banyak banget nih kerjaan aku yang belum dikerjain, jadi kadang aku paksain. Tapi aku mikir lagi, kalau aku ngedrop gimana, siapa yang ngerjain, banyak yang akan terbengkalai. Jadi aku istirahat dulu, kadang rebahan dulu sejenak ya, seperti itu. Dan biasanya kita kalau misalnya udah ada mual gitu kan biasa disertai demam ya teman-teman ya.
serta demam. Jadi aku sarankan kalian pakai kaos kaki ya, pakai lengan panjang, selimutan, balurin badan kalian dengan minyak kayu putih atau aromaterapi. Aku juga tuh biasanya pakai balsem teman-teman ya. Pakai balsem, boleh nggak sih Bun pakai balsem di perut? Boleh sih, kalau aku sih boleh-boleh aja, nggak ada masalah selama balsemnya itu nggak ditelan atau nggak diminum ya. Itu menurut aku aman aja, karena itu bisa apa ya, lebih fresh kitanya, lebih segar. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau misalnya kalian yang udah ada sensasi mual, hindari dulu yang bersantan-santan ya. Yang gurih-gurih, terlalu gurih juga nggak boleh ya, karena itu bisa memicu reflux ya, atau naiknya asam lambung. Dan juga pikirannya nggak usah khawatir ya, jangan sampai panik juga, karena kalau makin kita panik itu makin banyak sensasi. Jadi seperti itu untuk sensasi mual. Semoga yang bertanya nonton video ini. Dan juga buat kalian yang ngalamin sensasi-sensasi yang lainnya, terapkan 3P-nya, olahraga ringannya secara teratur ya, nggak boleh kecapean juga, tidurnya harus cukup ya, istirahatnya harus cukup. Dan buat kalian juga nih yang kalau misalnya masuk angin jangan dikerik ya, mendingan istirahat aja, minum air hangat, dan juga mandinya pakai air hangat aja ya, lap badan aja. Kalau misalnya lagi demam, lagi panas, mandinya pakai air hangat aja teman-teman ya. Jangan mandi sore-sore, mandinya itu paling malam, biasanya aku jam 4 sore paling sore ya. Kalau misalnya udah lebih dari jam 4 sore, biasanya aku hanya lap badan, gosok gigi, cuci muka, lap yang perlu-perlu aja. Kemudian istirahat, dan makan malamnya paling malam itu adalah setengah 7 atau jam 7 malam ya. Jangan banyak pikiran, tetap tenang, gak ada yang bahaya, pasti sembuh, insya Allah seperti sedia kala lagi ya. Oke teman-teman, cukup sekian video aku kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Arifah dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.